Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat OPOP 2021 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Andri Abdul Aziz menemani sahabat-sahabat semuanya dan telah hadir di tengah kita Ustadz Faisal. Beliau adalah penanggung jawab dari salah satu unit usaha di Pondok Pesantren Idrisiyah, yakni ikan air tawar. Dan kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Ustaz. Sore, Kang Andri. Ya. Dan kita di sini akan menggali informasi mengenai bagaimana budidaya atau cara budidaya ikan air tawar yang dilakukan di Pondok Pesantren Idrisiyah. Nah, yang pertama yang kita tanyakan adalah makna kualitas menurut Ustadz Faisal dalam membudidayakan ikan air tawar ini. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kualitas, menurut saya kualitas adalah paling utama ya. Apalagi alhamdulillah kita punya konsumen, beberapa konsumen adalah para rumah makan. Tentunya mereka ingin kualitas yang lebih baik untuk dipasarkan lagi di rumah makan mereka. Itu Ustaz. Ya, bahwa tadi dijelaskan oleh Ustadz Faisal kualitas adalah yang utama. Dan kita akan juga bertanya apa tuntutan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh usaha kini ikan air tawar ini. Ya, untuk permintaan konsumen, alhamdulillah karena konsumen kita adalah rumah makan, jadi yang mereka minta adalah ukuran-ukuran ikan yang besar. Paling kecil adalah ukuran 4, artinya ukuran 4 itu 4 ekor per kilogram. Nah, 4 ekor, ukuran 4, ukuran 3, sampai dengan ukuran 2. Jadi yang mereka pasarkan adalah ukuran-ukuran ikan yang besar. Tidak seperti ukuran yang di pasar, itu ukuran-ukuran kecil. Ukuran kecil itu ukuran dari 8, 7, sampai dengan 5. Nah, yang kita mainkan adalah ukuran-ukuran besar. Jadi, para konsumen yang tadi membeli produk dari Pondok Pesantren Idrisiyah ini adalah restoran gitu ya, yang menuntut kualitas sebagian yang besar restoran. Sebagian restoran. Kualitas yang bermutu tinggi ya. Contohnya dari ukuran tadi ya. Ada yang 1 kilo 4 ekor. Dan selanjutnya yang kita gali informasinya, kenapa kita harus menjaga produk atau kualitas produk yang kita hasilkan? Ya tentulah, barang tentu. Ketika kita kerjasama dengan rumah makan, ada juga kita kerjasama dengan waralaba ya. Saya nggak mau bilang namanya. Ada beberapa waralaba yang kerjasama dengan kita. Kita kerjasama dengan mereka tentunya dengan kontrak. Jadi mereka datang ke sini meminta kesanggupan kita untuk memenuhi permintaan mereka. Maka dari itu kita harus betul-betul menjaga kualitas di situ. Jangan sampai kita mengecewakan konsumen kita. Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah kepercayaan konsumen dijaga. Dan bisa dijelaskan juga gambaran supplier yang bekerja sama dengan budidaya ikan air tawar milik Pondok Pesantren Idrisiyah ini, kan? Supplier ya? Suppliernya. Untuk supplier kita ada dua supplier. Yang pertama supplier pakan. Yang kedua supplier benih. Nah, kebetulan uniknya di kita ini supplier pakan dengan supplier benih dalam satu perusahaan. Karena supplier benih di kita ini milik supplier pakan. Milik supplier pakan. Jadi untuk sampai saat ini alhamdulillah baik pakan ataupun benih kita disupport penuh oleh perusahaan. Karena kita dituntut oleh konsumen kita pun alhamdulillah sekarang disupport oleh supplier kita untuk pengadaan benih maupun pakan. Jadi satu perusahaan antara penyedia benih dan juga penyedia pakan. Ya. Dan ada nggak masalah yang terjadi selama ini dalam proses kerjasama dengan supplier tersebut? Iya. Semenjak kita bekerja sama dengan supplier ini, alhamdulillah yang dulunya kita mencari benih itu agak susahan. Dulu sebelum kita kerjasama dengan supplier yang sekarang,
kita cari benih agak susah. Ketika dapat benih pun kualitasnya yang kurang bagus. Kalau di ikan tuh kualitas yang bagus itu ketika benih kita tanam, besarnya ikan sama, pertumbuhannya bagus dan sebagainya. Ya alhamdulillah sampai saat ini dari sisi benih kita mendapatkan benih yang bagus. Begitu juga dengan pakan. Alhamdulillah kita mendapatkan pakan yang bagus. Nah, selanjutnya masih mengenai supplier. Bagaimana tips mencari supplier yang baik untuk kita ajak kerjasama? Nah ini tips ya. Ya sebetulnya banyak supplier khususnya di pakan. Banyak supplier khususnya di pakan yang memang menawarkan pakan ke kita. Tentunya ketika ingin memilih supplier yang baik, kita juga harus menuntut kepada mereka apa yang menjadi keinginan kita. Contohnya ketersediaan pakan, harga, kelonggaran pembayaran. Itu pun harus jadi pertimbangan untuk memilih suatu supplier untuk kita ajak kerjasama. Oke. Jadi tadi ketersediaannya, harganya, dan juga kelonggaran pembayarannya. Iya. Atau kalau misalkan pakan kita murah, pakannya nggak datang-datang kan repot juga. Iya. Jadi itu adalah 3 tips ya untuk memilih supplier yang baik. Iya. Dan selanjutnya boleh juga dijelaskan bagaimana proses membawa atau distribusi barang sampai ke konsumen, apa saja yang digunakan dalam proses membawa bahan sampai ke kita? Dari supplier? Iya, dari supplier. Nah, kebetulan untuk benih ada dua model sih. Kita bisa ambil atau kita bisa tunggu dan diantar ke sini. Kebetulan benih yang kita ambil cukup jauh ya, dari Subang, Tasikmalaya, itu kalau nggak salah perjalanan 6-7 jam lah, 6-7 jam. Nah itu kita ambil dari Subang, karena kita alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memiliki kendaraan operasional sendiri, mobil bak sendiri ya, pickup sendiri, jadi kita ambil. Kenapa kita pilih ambil? Karena dengan diambil harganya lebih murah. Harganya lebih murah daripada kita menunggu di sini gitu. Walaupun memang ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan. Itu kaitannya dengan pengambilan bahan baku sampai ke pesantren. Iya. Ya, pernah nggak terjadi masalah-masalah ketika kita mengambil bahan baku dari supplier sampai ke pesantren? Ada lah, ada beberapa masalah. Jadi kalau misalkan kita ambil itu kematian ketika, nah ini kelebihan kekurangan dari diambil atau dikirim. Kalau misalkan dikirim, benih kita nunggu di sini terus dikirim oleh supplier benih, itu kematian itu ditanggung oleh si supplier. Kalau dikirim. Tapi kalau misalkan diambil itu menjadi tanggung jawabnya kita. Karena istilahnya kita itu terima di mobil lah. Jadi semenjak si benih itu naik di mobil kita, itu udah jadi tanggung jawab kita tuh. Mau mati atau hidup sampai ke. Makanya kerjasama antara packing benih dan si driver sampai benih datang ke kita itu harus baik. Si driver, cara bawa mobilnya harus bagus, jangan ugal-ugalan, sehingga kalau dinilai ini beda dengan Mas. Kalau nila, kalau dia bawanya terlalu terlalu ugal-ugalan, akhirnya ada goncangan terlalu sering, terlalu kuat. Nah itu si ikan akan luka. Kalau di Mas beda lagi, justru dia pengennya kayak gitu. Iya, justru pengennya diguncang. Ya. Bukan berarti ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Nah itu, jadi memang itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan dikirim, itu jadi tanggung jawab kita. Nah itu biasanya masalah di situ. Masalah itu di pengiriman, itu dibawanya harus rapi,
packingnya harus rapi, jangan sampai si Ikan. si oksigennya bocor dan lain sebagainya. Itu Ustaz. Oh ya, jadi ada plus minusnya ketika Ya. kita mengambil langsung atau diantarkan oleh supplier. Nah, selanjutnya Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tadi setelah kita membawa benih tadi dari supplier ke kita lalu menyimpannya dan kita akan coba mengulas atau menggali tentang masalah pakannya. Boleh digambarkan terkait gudang penyimpanan pakan yang ada di pondok pesantren? Ya, sebagaimana saya tadi bilang, bahwasanya alhamdulillah kita sudah punya kendaraan sendiri ya, kendaraan operasional sendiri. Jadi untuk pakan ataupun benih kita ambil sendiri. Nah kalau misalkan di pakan nggak ada tuh garansi kurang harga untuk diambil dan sebagainya. Nah untuk pakan itu sendiri kita di gudang kita simpan untuk stok 1 minggu. Jadi kenapa nggak lama gitu, ambil untuk 1 bulan atau misalkan untuk 2 bulan gitu. Karena si pakan ini kalau misalkan terlalu lama, terus tempatnya gudang kita lembab dan lain sebagainya, itu suka berjamur si pakannya. Jadi untuk penyimpanan pakan di gudang kita nggak terlalu banyak. Kita menghindari pakan itu berjamur. Kalau misalkan pakan sudah berjamur itu mengurangi kualitas pakan. Itu Ustaz. Iya. Dan masalah penyimpanan juga masih ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tips mengelola gudang yang ada di Pondok Pesantren Idrisiyah ini? Ya, untuk gudang, khususnya gudang pakan ikan, usahakan si pakan itu nggak langsung nempel ke lantai. Seenggaknya diberi diberi alas lah. Dibeli alas. Nah itu biasanya yang menyebabkan lembab itu di situ. Lembab dan lain sebagainya, sehingga berjamur. Nah usahakan pakan yang disimpan di gudang itu diberi alas terlebih dahulu, sehingga tidak berjamur. Kalau pencahayaan tidak berpengaruh ya suhu? Aman ya berarti ya? Iya, oke. Untuk selanjutnya, ini masih penasaran, ingin menggali informasi tentang budidaya ikan air tawar ini. Kita akan bertanya tentang proses produksi. Bagaimana gambaran untuk budidaya ikan air tawar ini dari mulai pembibitan sampai ke proses terakhir panen sampai ke konsumen. Ya, kebetulan di kita ini segmentasi budidayanya adalah pembesaran, bukan pembibitan. Jadi model budidaya yang ada di kita ini ada 2. Pertama ada kolam deras, kedua ada kolam bioflok. Nah kita baru belajar lah kolam biofloknya, masih baru-baru. Nah ini untuk kolam deras ini nggak terlalu banyak treatment yang perlu dilakukan di kolam air deras, karena memang kita sangat bergantung kepada sumber daya alam. Apa itu? Ya air, sungai. Gitu. Alhamdulillah posisi kita ini berdekatan dengan sumber air yang besar kalau musim hujan. Kalau musim hujan, kalau kemarau tetap agak kecil. Nah, jadi memang kalau di kolam air deras itu yang penting fasilitasnya ada, berupa kolam, bentuknya untuk kolam air deras. Modelnya ada 2, ada kolam deras atas, ada kolam deras bawah. Nah, yang penting kalau di kolam deras itu ketika panen isi air, datang benih bisa langsung lagi. Jadi nggak ada treatment apalah gitu. Datang, tanam, langsung panen. Enggak juga. Ya. Iya, itu yang ditanyakan terkait berapa waktu dari. Untuk lama budidayanya 100 sampai 120 hari. Lama budidaya 100 sampai 120 hari itu menghasilkan ikan ukuran 5, 4, 3, 2. Tapi
tanamnya pun bukan berarti dari ukuran yang kecil. Jadi gini, kita bisa dapat di 120 hari dengan ukuran 5, 4, 3, 2 itu kalau misalkan kita tanam dari ukuran paling besar atau paling kecil 80, paling besar itu 50. 80 ekor per kilo atau 50 ekor per kilo. Maka kita bisa dapat. Bisa dapat ya? Bisa dapat. Bisa 1 bulan kalau misalkan kita tanam dari ukuran 6. Oh, 6. Tapi kan rugi Iya, kalau rugi. gitu. Oke. Selama pembibitan ada masalah-masalah yang sering dihadapi? Pembesaran ya? Ya, pembesaran. Untuk kolam deras ini, nah ini memang di ikan nila ini ada kalau karya apa namanya kita disebut sini ABK ya, anak buah kolam. Oh, anak buah kolam. Kalau kata ABK di Unik sini ya. ada apa namanya, ada siklus 1 bulan setelah tanam di ikan nila ini. Ini tergantung benih yang didapat. Ini tergantung benih yang didapat. Kadang itu setelah usia 1 bulan pasti aja ada kematian, mortalitasnya agak tinggi. Nah di situ apa namanya kudu jeli si ABK ini. Ini kudu dilihat apakah dari benihnya kah, gitu. Apakah dari apa namanya lumpur yang mengedap di bawah kah, gitu, terhalang kotoran. Jadi gini. Kolam ikan deras ini, ketika deras, terus saringannya kurang rapat, itu akan membawa sampah-sampah, kotoran. Nah, ketika sampah masuk ke apa namanya, ke jaring-jaring yang di bawah itu akan menutup saluran air yang masuk, sehingga di situ bisa airnya jadi kurang deras, bisa juga karena kurang deras itu si lumpur mengendap. Nah, justru kelebihannya kolam deras ini, kalau misalkan dia nggak terhalang apa namanya si sampah dan sebagainya, istilahnya manajemen sampahnya bagus, justru si lumpur itu akan terbuang dengan sendirinya karena derasnya air. Derasnya air. Gitu. Jadi karena derasnya air itu amoniak atau kotoran itu terbuang. Pertama, kedua dengan derasnya air itu oksigennya agak jadi tinggi. Nah, kalau misalnya seperti itu, oksigen tinggi, amoniak tidak ada, nah, insya Allah makannya ikan tinggi. Apalagi terik matahari lagi bagus, nah, itu makannya ikan tinggi. Ya masalahnya di mortalitas lah, permasalahan di ikan nila itu di mortalitasnya itu agak tinggi di 1 bulan, setelah tanam. Jadi harus waspada dalam harus 1 bulan itu ya. Iya, harus waspada mengecek juga. Iya, harus dilihat nih ya. masalahnya apa nih? Apa karena ada yang tersumbat? Apa karena ikannya berpenyakit? Kalau misalkan ikannya berpenyakit, ya kita kasih obat. Ada obatnya. Obat khusus ada ikan. Khusus Ya? ikan. Iya. Obat khusus buat ikan. Ya. Selanjutnya Tad, yang ingin saya tanyakan adalah ini bagaimana tips menjalankan produksi agar mendapatkan hasil sesuai dengan kualitas. Udah ya tadi itu. Tipsnya tadi jaga airnya gitu. Ya, udah masuk. Udah. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana proses pembesaran ya, karena di unit usaha kita bukan pembibitan di Pondok Pesantren Indonesia, tapi pembesaran. Yang selanjutnya adalah yang ingin kita gali informasinya bagaimana proses distribusi barang ke konsumen ya. Bagaimana gambaran dari prosesnya gitu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kita kerjasama dengan rumah makan, baik dengan waralaba itu kita sudah ada kontrak dengan mereka. Alhamdulillah. Setiap hari kita selalu kirim ikan ke setiap rumah makan dan waralaba tersebut. Nah, tergantung permintaan dari rumah makan. Jadi pengirimannya itu ada yang minta hidup, ada yang minta mati. Ya, minta mati itu dalam artian yang sudah dibersihin gitu, bukan mati. Terima jadi. Jadi ada beberapa rumah makan yang minta hidup, otomatis kita harus kirim hidup. Apa namanya,
eh, cara ngambilnya pun nggak boleh sembarangan. Soalnya kan nanti si ikan ini di tempat konsumen kita itu disediakan hidup juga, nggak langsung diolah menjadi masakan. Mereka simpan juga. Ada yang memang minta mati gitu. Kalau yang maksudnya sudah dibersihkan, itu tergantung permintaannya mereka. Nah kalau misalkan hidup, ambil si ikannya, kita kasih oksigen, ya paling banyak satu oksigen itu ikannya 5 kilo per balonnya. Per balonnya itu 5 kilo kita kirim ke setiap konsumen. Nah kalau misalkan yang ingin minta yang sudah dibersihkan, tergantung mereka mintanya seperti apa. Ada yang ingin dibelah, kalau di sini bilang dibelah kere lah. Dibelah kere, sudah dibersihkan. Ada yang dikeluarkan insangnya aja, kotoran dan insang saja. Nah, itu tergantung permintaan dari rumah makan yang minta. Nah, yang terakhir ini Tad, bagaimana ikhtiar untuk menjaga kepuasan konsumen kita? Ya sebetulnya memang kudu kerjasama ya dengan konsumen itu sebetulnya menjalin komunikasi yang baik lah, menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Seperti halnya ada beberapa waralaba yang datang ke kita, Pak, meminta harganya diturunin dong, kita ingin ada promosi dan sebagainya. Kita sediakan itu, jadi nggak terlalu kaku lah dengan si konsumen, karena memang kita pun memproduksi. Nah ini budidaya itu, usaha apapun itu, kalau kata Ustadz Andri, kita itu menjual yang apa kita produksi atau memproduksi apa yang kita jual, Ustadz? Saya balik nanya nih. Saya dibalik nanya ya. Memproduksi apa yang kita jual. Hah? Memproduksi apa yang kita jual. Memproduksi apa yang kita jual. Bener nih? Iya. Kalau kata saya, gitu ya? Hah? Bener, harusnya sih tuh. Jadi memproduksi apa yang kita jual. Jadi jangan sampai kita bikin nggak tahu nih ngejualnya nanti kemana. Oh. Nah, alhamdulillah dengan seperti itu, apa yang diminta konsumen gitu, ya kita produksi. Jangan sampai permintaan konsumen kita nggak penuhin gitu. Oh, iya. Itu sih. Tapi dengan tidak mengurangi kualitas tentunya. Iyalah, jangan sampai. Iya, jangan sampai. Jadi gitu tadi, menjaga jangan sampai si konsumen kecewa lah dengan barang-barang kita gitu. Karena memang pernah kita dikomplain. Oh, dikomplain. Jadi ketika itu si ikan, kata konsumen itu berbau tanah. Oh. Berbau tanah. Ya memang kita harus akui itu. Ketika seperti itu, kita evaluasi apa yang menjadi masalah gitu. Ternyata memang ketika kita tanya ke ABK, memang di malam harinya memang hujan lebat, sehingga air jadi keruh. Nah paginya si ikan dikirim ke konsumen. Nah, ikan dikirim ke konsumen merasakan, oh kok ada bau tanah. Ya dengan cara terpaksa kita retur. Si ikan kita retur, kita ganti yang baru. Itu menjaga supaya konsumen tetap membeli atau berlangganan ke kita. Baik, terima kasih Ustadz telah sharing informasi tentang budidaya ikan air tawar ini. Jadi kita ada di penghujung acara nih Ustadz. Siap. Mohon untuk memberikan kesimpulan kepada para peserta yang melihat video kita kali ini. Ya, untuk berbudidaya itu memang kita bukan mengurus benda mati, kita itu mengurus makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Jadi memang selain usaha yang bentuknya lahir, kita harus berusaha yang bentuknya batin. Jadi
kedua sisi ini harus kita jalankan gitu Sat. Oh ya, tadi usaha lahir kita sudah menggali secara panjang lebar ya. Ya. Dan usaha batin nih seperti apa bentuknya, Ustaz? Ya, usaha batin ini kaitannya dengan kita dengan pemilik kita. Oh. Tuhan ya. Iya, Allah ya, Allah iya. Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita kepada pemilik kita, kepada Allah. Ya, ibadahnya, auratnya jangan sampai ketinggalan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ABK di sini semuanya alumni pesantren. Ya harus dijaga lah usaha lahir, usaha batinnya. Ya, Ustaz. Baik peserta OPOP dimanapun berada, jadi kesimpulan dalam perbincangan kita tentang budidaya ikan air tawar ini, selain juga kita harus memilih benih yang berkualitas untuk mempertahankan mutu yang ingin kita jaga, yang selanjutnya kita harus memilih supplier yang benar. Memilih supplier yang benar tadi disampaikan oleh Ustadz Faisal, dari mulai harganya, terus juga ketersediaan pakannya, dan juga yang dapat dipercaya tentunya. Dan yang terakhir yang menarik dalam budidaya yang dilaksanakan atau berbisnis di Pondok Pesantren Idrisiyah adalah selain kita menguatkan ikhtiar secara lahiriah, kita juga menguatkan ikhtiar secara batiniah. Tadi disampaikan oleh Ustadz Faisal bahwa pengelola ABK ya, anak buah kolam ini adalah lulusan Pondok Pesantren Idrisiyah yang selalu dijaga hubungan secara hablum minallah dengan memperbanyak zikir, dan tentunya itu adalah cara untuk memperlancar usaha kita, maksud kita agar Allah memberikan keberkahannya untuk kita. Amin. Terima kasih peserta OPOP 2021 dimanapun Anda berada. Sekian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada Ustadz Faisal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.